Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Aswatun Hasanah, NIM 204-19-0023 dari kelas TBIA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implicator part 1 atau implicator bagian 1. Vision Conversational Implicator Theory. Percakapan implikator oleh teori Grisian. Di sini saya membagikan PowerPoint atau terjemahan dari PPT yang berbahasa Inggris. Implicator or implicator. An implicator is something the speaker touches or implies with an utterance, even though it is not literally expressed. Implicators can aid in communicating more efficiently than by explicitly saying everything we want to communicate. Di mana maksudnya adalah implikator adalah sesuatu yang disarankan atau disiratkan oleh pembicara dengan sebuah ucapan, meskipun tidak diungkapkan secara harfiah. Implikator dapat membantu dalam berkomunikasi lebih efisien daripada dengan eksplisit mengatakan semua yang kita komunikasikan. Jadi, dengan implikator, ucapan kita itu lebih tersusun secara rapi. Selanjutnya adalah conversational implicator, atau yang disebut dengan implikator percakapan. Konsep implikator ini diperkenalkan oleh filsuf Inggris, yaitu Paul Grice pada tahun 1975. Grice membedakan implikator percakapan yang muncul karena penutur diharapkan menghormati aturan umum percakapan, dan implikator konvensional yang terikat pada kata-kata tertentu seperti tetapi atau oleh karena itu. Implikator percakapan didefinisikan sebagai setiap makna atau proposisi yang diungkapkan secara implisit oleh pembicara dalam ucapannya dari sebuah kalimat yang dimaksudkan tanpa menjadi bagian dari apa yang dikatakan dalam arti yang ketat. Atas dasar pembicara dan pendengar bekerja sama dan bertujuan untuk menjadi relevan, pembicara dapat menyiratkan makna secara implisit, yakin bahwa pendengar akan mengerti. Seperti contohnya, apakah Anda menonton program ini? Implikator percakapan yang mungkin dari contoh 2.1 mungkin adalah, program ini membuat saya bosan. Bisakah kita mematikan televisi? Berbeda dengan entailment, implikator dapat dibatalkan. Seperti contoh 2.2. John memakan beberapa kue. John ate some of the cookies. Penutur B mengatakan, saya pikir dia akan melakukannya. Berapa banyak yang tersisa? Dan si A, bahkan dia memakan semua kue. Dengan demikian, implikator percakapan adalah apa yang dikomunikasikan atau disampaikan atau dimaksudkan dikurangi apa yang dikatakan. Itu melampaui dan di atas dan kadang-kadang berbeda dari apa yang dikatakan. Ini mewakili hubungan antara pembicara dan proposisi yang dihasilkan oleh pembicara itu berdasarkan logika percakapan. Selanjutnya adalah cooperative principle atau prinsip kerjasama. Grice mengusulkan agar peserta dalam pertukaran komunikatif dipandu oleh prinsip yang menentukan cara bahasa digunakan dengan efisiensi dan efek maksimum untuk mencapai komunikasi yang rasional. Dia menyebutnya prinsip kerjasama. Membuat kontribusi percakapan Anda seperti yang diperlukan. Pada tahap di mana hal itu terjadi dengan tujuan atau arah yang diterima dari pertukaran pembicaraan di mana Anda terlibat.
Maksim percakapan. Prinsip kerjasama adalah istilah umum untuk 9 komponen yang memandu cara kita berkomunikasi. Kesembilan komponen ini dikelompokkan bersama menjadi 4 kategori yang disebut Maxim of, yang terdiri dari percakapan, kualitas, kuantitas, hubungan, dan cara menjadi jelas dan khususnya. Yang pertama adalah kualitas. 1. Jangan katakan apa yang Anda yakini salah. Kedua, jangan mengatakan apa yang Anda tidak memiliki bukti yang memadai. Selanjutnya adalah yang kedua, kuantitas. Memberikan kontribusi Anda seinformatif yang diperlukan untuk tujuan pertukaran saat ini. Yang kedua, jangan membuat kontribusi Anda lebih informatif daripada yang diperlukan. Selanjutnya adalah 3, hubungan. Kita harus membuat kontribusi agar percakapan kita menjadi relevan. Yang keempat yaitu cara menjadi jelas dan khususnya. Yang pertama, menghindari ketidakjelasan. Kedua, menghindari ambiguitas. Ketiga, singkat, hindari proliksitas yang tidak perlu. Keempat, tertib. Jadi, pada saat kita melakukan percakapan, sebaiknya kita menjelaskannya dengan secara tepat, agar tidak terjadi ketidakjelasan, sehingga dapat memunculkan misunderstanding atau ambiguitas. Hubungan antara pembicara dan maksim. Dalam percakapan, pembicara dapat melakukan salah satu dari 4 hal yang berkaitan dengan prinsip kerjasama dan maksim. 1. Pembicara mungkin mematuhi maksim. Ini adalah asumsi default. Kedua, pembicara dapat memilih keluar dari maksim dengan menggunakan frasa yang menghilangkan atau mengurangi efek dari maksim yang memberi sinyal ini kepada penerima. Frasa ini disebut lindung nilai. Yang ketiga, pembicara mungkin melanggar sebuah pepatah, sepengetahuan lawan bicara. Yang keempat, pembicara mungkin melanggar maksim, misalnya kebohongan. Selanjutnya adalah menyisih dari lindung nilai. Contoh pertama, kualitas. Sejauh yang saya tahu, aku mungkin salah, tapi yang kedua, kuantitas. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui. Yang keempat, hubungan. Oh, ngomong-ngomong. Yang keempat, saya tidak yakin apakah ini jelas, tapi. Maksud dari semua ini adalah dari kualitas, dia ingin mengatakan, tapi dia tidak yakin dengan apa yang dia katakan. Entah itu terjadi secara benar, entah itu terjadi secara benar-benar maupun tidak. Seperti itu contohnya. Selanjutnya, maksim melanggar versus mencemooh. Yang pertama, melanggar. Anak laki-laki itu telah bermain game selama berjam-jam. Ketika ibunya bertanya, "Ibu, apakah kamu belajar sepanjang hari, anak?" "Ya, saya telah belajar sampai sekarang." Arti dari kata melanggar di sini adalah anak laki-laki tersebut tidak belajar, namun dia bermain HP selama berjam-jam. Hal itu tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Seharusnya dia mengatakan bermain game, bukan malah seharusnya dia mengatakan bermain game, tetapi dia malah mengatakan belajar. Itu adalah sesuatu kebohongan, dan itu melanggar. Yang kedua, mencemooh. Guru kepada siswa yang datang terlambat lebih dari 10 menit untuk rapat kelas. Bicara A, "Wah, Anda adalah orang yang tepat waktu. Selamat datang di kelas." Siswa, "Maaf Pak, itu tidak akan terjadi lagi." Hal tersebut, guru sebenarnya kecewa dengan murid tersebut. Tetapi, dia malah memuji anak tersebut. Karena dia melakukan tindakan yang melanggar aturan tata tertib sekolah dengan menggunakan bahasa sindiran yang halus.
Selanjutnya adalah implikator percakapan mengamati. Ini adalah implikator percakapan yang muncul dari mengamati maksim dan mengikuti prinsip kerjasama. Pertama, kualitas. Contoh 2.3, John meninggal minggu lalu. Pembicara percaya bahwa Yohanes meninggal sebelumnya minggu dan memiliki bukti yang cukup bahwa dia melakukannya. Selanjutnya adalah jumlah. 2.4. John memiliki 6 mobil. Kurang lebih, John memiliki paling banyak 6 mobil. Selanjutnya, hubungan. Contoh 2.5. A. Jam berapa? B. Museumnya belum dibuka. Setidaknya sebelum museum biasanya terbuka. Cara 2.6. John mencuci tangannya dan makan siang. John pertama-tama mencuci tangannya dan kemudian memakan makan siangnya. Selanjutnya adalah implikator percakapan pelanggaran. Ini adalah implikator percakapan yang muncul dari pelanggaran maksim, tetapi tidak mengikuti prinsip kerjasama. Pertama, kualitas. Kamu sangat pintar. Dalam kondisi tertentu itu menyiratkan bahwa Anda tidak pintar sama sekali. Ini termasuk dalam sindiran. Kedua, jumlah. Ibu, apakah pekerjaan rumahmu sudah selesai? Jadi, saya telah menyelesaikan aljabar saya. Maksudnya adalah saya belum menyelesaikan bahasa Inggris. Ibu, oke, sibuklah dan selesaikan bahasa Inggrismu juga. Selanjutnya adalah pelanggaran hubungan. John, Susan terkadang bisa menjadi seperti sapi. Mary, oh hari yang indah hari ini. Seseorang tidak boleh berbicara buruk tentang orang di belakang mereka. Seperti kita. Yang kedua, cara. 2.6. Ayah, siapa yang memecahkan vas itu? Anak, itu salah satu dari 3 anak Anda. Maksudnya, saya tidak ingin memberitahu Anda tentang itu. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.